Bisnis apa sih yang bagus? Kalau saya sih ada dua hal yang saya perhatikan. Yang pertama, keuntungannya besar. Yang kedua, cash flow-nya cepat. Percuma untung besar, tapi kalau misalkan cash flow-nya lambat, kalau produknya nggak laku, susah dikirim kemana-mana, terlalu berat gitu ya. Terus kemudian banyak hal ya, gampang expired dan sebagainya. Nah, uniknya bisnis yang saat ini saya jalanin ini sangat luar biasa dengan modal murah, keuntungan yang besar dan juga cash flow-nya cepat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita akan tanyakan langsung kepada salah satu reseller saya yang alhamdulillah udah bisa lunasin hutang. Ya, kan ini kendala banyak orang ya. Niat berbisnis itu salah satunya ya buat lunasin hutang, bukan hanya sekedar poya-poya. Betul ya, Pak Ajang. Lunasin hutang dan alhamdulillah bisa punya mobil. Nah, kita cek aja dulu ya latar belakangnya seperti apa, terus kemudian apa yang membuat Pak Ajang tertarik ke bisnis ini dan hingga akhirnya beliau bisa sukses. Oke, boleh Pak Ajang. Latar belakang Pak Ajang sebelum gabung ke PT BES apa aja nih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ajang Abdullah dari Tasikmalaya, Jawa Barat tentunya ya. Oke. Dulu basic saya sebelum terjun di bisnis syariah ini, saya sempat usaha konvensional pada Oke. selama 7 tahun. Konvensional apa nih? Waktu itu saya jualan sendal. Grosir. Grosir sendal. Oke, grosir sendal. Modal berapa? Lumayan sih waktu itu ratusan Juta. Ratusan juta pada Apakah ratusan juta langsung pertama kali mulai berbisnis? Enggak. Atau misalkan dari kecil-kecil dulu? Dari tahap bawah gitu, mulai dari mulai modal 50 juta, naik lagi 70 juta, hingga akhirnya karena haus ya, pingin lebih maju lagi karena kebutuhan konsumen ya kan, Ya, harus banyak karena dulu memang produk kebutuhan konsumen mungkin ya, karena mulai banyak nih yang beli, hingga akhirnya modal pun nambah. Ya. Modal pun nambah dan akhirnya karena tidak ada opsi untuk mengadakan modal ya akhirnya larinya ke bank. Memang ini yang saya suka dengan para pembisnis tuh, mereka nggak banyak mikir. Maksudnya nggak banyak mikir, mereka berani gitu ngambil resiko. Walaupun mungkin ketika gagalnya, mereka ya bukan hanya zong, tapi bisa aja hanya bawa sempak doang. Ya, banyak apalagi kemarin pada nih pas ada corona ya. Banyak rekan-rekan saya pun banyak yang gulung tikar. Dan itu bukan hasil yang didapat, malah menyisakan amanah yang sangat amat besar, termasuk saya. Berarti Pak Ajang 7 tahun itu mulai dari tahun 2000 berapa tuh? Sekarang 2024 di PT BES udah 2 tahun setengah, berarti sekitar 2016-an kalau nggak salah. Ya, 2016 sampai 2020-an gitu ya, 2022. Iya. Akhirnya mengenal bisnis ini, bergabung. Nah, kan ketika bergabung pastinya ya, karena nggak ada yang namanya mudah. Iya, pasti semuanya perlu proses, perjuangan, keringat, ilmu ya. Banyak hal yang dikorbanin lah, waktu, tenaga, pikiran, hingga kita bisa menjalankan bisnisnya. Nah, boleh dong Kang Ajang ceritain nih ke kawan-kawan yang lihat video ini, perjalanan Pak Ajang nih ketika jalankan bisnis ini, dukanya kayak gimana, sukanya kayak gimana gitu. Siap. Oke, mungkin ada yang bertanya dulu, kok bisa gitu gabung PT BES, tahu dari mana mungkin gitu. Oh iya, betul. Gabung dari mana? Nah, dulu waktu itu lagi pending ya. Karena amanah banyak, pemasukan mengurang, biaya hidup semakin gede ya kan. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan bisnis ini, bisnis BES Corporation ini lewat YouTube. Oke. Nah, yaitu YouTube-nya Kang Dani. Siap. Nah, waktu itu saya lihat di YouTube itu 40 hari dapat mobil. Oke, alhamdulillah saya jalankan bisnis ini 40 hari dapat omset lumayan, bonus lumayan, hingga mampu beli mobil. 40 hari bisa beli mobil, 8 bulan bisa membangun rumah. Sedangkan waktu itu saya 7 tahun yang modalnya ratusan juta, boro-boro bisa beli mobil. Boro-boro bisa bangun rumah segede ini Pak Dani. Bahkan untuk motor pun nyicil. Kan lucu. Ya kan gitu. Sedangkan di video tersebut Pak Dani dengan hanya 40 hari bisa membeli kendaraan secara cash, tanpa nyicil, tanpa riba. Sedangkan saya 7 tahun bukannya beli mobil, malah 300 riba, 300 juta.
ribanya. 300 juta riba. Masya Iya. Allah. Nah, akhirnya berarti ngutang dari bank gitu ya. Iya, Masya Allah. Dan 300 juta itu ya mungkin kalau misalnya di pasar itu ada yang namanya cicilan harian. Ada cicilan mingguan juga yang namanya di pasar gitu Pak Dani ya. Iya. Ya ada lah gitu ya. Pada akhirnya saya pingin lebih tahu mengenai bisnis ini dan awalnya tuh saya negatif Pak Dani. Dengan bisnis yang sekarang dijalankan awalnya negatif. Bahkan sempat HP itu pas melihat tayangan video 40 hari dapat mobil itu sempat dilempar HP. Oke. Istri saya sampai ngomong ngapain bisnis kayak gituan, udah jalanin aja yang ada, yang penting bisa makan untuk saat ini. Gitu. Cuman saya yang merasakan. Iya. Dan akhirnya saya bohong ke istri waktu itu, bilangnya sakit padahal nggak sakit ya. Iya. Padahal paginya pengen ketemu Kang Dani waktu Jadi itu. bilangnya sakit tuh biar nggak ke pasar, biar nggak jualan. Nah itu. Tujuannya pengen ketemu saya. Karena kalau misalnya saya ngobrol mau ketemu Kang Dani, pasti istri saya nggak ngizinin. Iya. Dan akhirnya saya bohong dan alhamdulillah wasilah bohong itulah saya selalu bersama Pak Dani sekarang. Alhamdulillah wasilah bohong akhirnya ketemu sama saya. Setelah ketemu sama saya kan waktu itu Pak Ajeng belum gabung. Belum. Alasannya sederhana, nggak punya modal. Betul, Alasan boro-boro klasik. untuk modal pada waktu itu. Bahkan untuk hari itu pun nggak ada. Walaupun kata orang bos sendal gitu. Tapi tidak seindah yang dibayangkan. Oke. Kata orang bos sendal tapi buat modal belanja 2.850.000 aja itu nggak ada. Nah, kita akan cari tahu nih modal Pak Ajeng dari mana hingga akhirnya mampu untuk menjadi reseller base corporation dan akhirnya mampu melunasi hutang-hutangnya yang ratusan juta tadi dan bisa membeli mobil. Oke, di video berikutnya. Orang yang biasanya laku banget kayak misalkan jualan ayam, sampai dia ngeluh kesah. Ini pembelinya mana gitu. Ayam terus aja dimasukin ke freezer.